Oke, sekarang dengan Bu Yosi. Ya Pak, Oke, sehat Bu. Alhamdulillah Pak sehat. Ibu tugasnya di mana Bu? Di SD Negeri 112 Palembang Pak. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nanti kalau Ibu belum makan, setelah ini bisa makan kok. Ya Pak, benar Pak. Oke, sudah siap Bu? Insya Allah Pak. Ibu, sebentar saya nyari dulu. Oke Bu Yosi, Ibu kan sudah nyusun modul ajar ya, karena nanti yang akan kita diskusikan ini berkaitan dengan modul ajar, kemudian PTK, dan berkaitan dengan modul proyek. Yang pertama adalah berkaitan dengan modul ajar. Modul ajar yang sudah Bu Yosi susun kan tentunya sudah sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran berdiferensiasi, sesuai dengan kurikulum Merdeka, begitu ya. Ya, Nah, Pak. yang ingin saya konfirmasi nanti Bu Yosi bisa ceritakan bagaimana modul ajar itu bisa terbentuk seperti itu, bagaimana langkah-langkah Ibu awalnya nyusunin, nurunin CP menjadi TP, terus kemudian dari TP langkah selanjutnya bagaimana sehingga Ibu bisa menyusun modul ajar itu. Bisa diceritakan Bu, silahkan. Baik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam menyusun model pembelajaran eh, yang saya buat itu, saya ambil PJBL Pak ya. Ya. Itu dari CP Pak ya, dari CP. Jadi dari CP itu diturunkan ya menjadi tujuan pembelajaran, di mana nanti sudah dapat tujuan pembelajaran itu diturunkan lagi menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kesemuanya itu disesuaikan dengan materinya Pak, dan kompetensi eh, yang sesuai begitu Pak. Setelah itu baru saya membuat eh, ada materinya Pak. Materinya misalnya tentang sifat-sifat Rasul. Jadi dicari dicari materinya seperti apa. Setelah itu eh, yang di perangkat pembelajaran di Lokakarya kemarin, Kak, selanjutnya kami disuruh untuk membuat modul pembelajaran Kak. Nah, jadi pasti melihat tujuan pembelajarannya dulu Pak. Jadi dilihat tujuan pembelajaran itu, kalau di sifat-sifat Rasul itu tujuan pembelajaran yang pertama itu agar siswa itu bisa menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, itu yang pertama. Yang kedua itu supaya siswa itu bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Rasul itu Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran itu mulailah membuat kerangka gitu Pak, modelnya seperti apa yang cocok, eh, dan di sini saya mengambil sepertinya yang cocok itu adalah PJBL. Nah, karena dengan apa, dengan membuat siswa itu menghasilkan suatu produk, eh, kemungkinan besar mereka itu akan lebih paham. Nah, eh, selanjutnya langsung menyesuaikan sintak dari PJBL tersebut, Pak. Dalam PJBL itu kan ada 6 sintak. Yang pertama ya menentukan pertanyaan dasar dulu, terus membuat desain proyeknya seperti apa, terus membuat jadwal pelaksanaannya itu seperti apa, terus memantau kemajuan peserta didik itu. Setelah itu peserta didik menyampaikan hasil dari karya mereka, dan terakhir itu adalah evaluasinya, Pak. Gitu, Pak. Oke Bu, dari modul ajar tersebut, menurut pembelajaran berdiferensiasi, nuansanya itu lebih kepada konten, proses, atau produk, Bu. Kalau untuk diferensiasinya itu em, lebih ke konten, proses, produk. Lebih ke ini Pak, sepertinya ke kontennya, materinya gitu Pak. Di konten materinya. Ya, Nah, bagaimana Ibu mendesain konten itu agar nampak diferensiasinya? ya.
Jadi dari materi itu kan peserta didik itu disuruh membuat poster, Pak ya. Nah, jadi mereka itu dikelompokkan begitu, menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, dari sana mereka bisa membuat em, contoh poster, Pak, tentang sifat-sifat Rasul. Posternya itu sama atau diminta berbeda-beda oleh ibu. Jadi karena posternya nanti sudah ditentukan atau diberikan kebebasan kepada mereka. Kalau untuk posternya itu diberikan kebebasan, Pak, sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi memang pertama itu diberikan contoh, posternya itu gambarannya itu seperti ini, begitu. Diberikan contoh dulu, Pak. Nah, setelah itu mereka diberikan kebebasan untuk membuat poster sekreatif mungkin. Terserah mereka mau menggambar apa, terus misalnya menulis kata-kata apa. Yang penting itu eh, menyambung dengan sifat-sifat yang ada pada Rasul atau sifat-sifat mustahil bagi Rasul, Pak. Oke. Kemudian Bu, tadi kan diberikan kebebasan ya proyeknya begitu ya Ya, bentuknya. Pak. Terus bagaimana Ibu menilai mereka, menilai hasil produk mereka itu bagaimana? Nah, kalau untuk penilaiannya itu ini Pak, mereka itu kan masing-masing itu kan presentasi. Nah, di situ ada instrumen penilaian berkenaan dengan bagaimana hasilnya. Terus dari prosesnya tadi juga dinilai, Pak, keaktifan mereka, kerjasama mereka seperti apa. Itu ada penilaiannya, Pak. Terus hasilnya itu pasti ada penilaiannya. Bagaimana cara mereka mempresentasikan isi dari poster itu, kayak gitu, Pak. Oke, 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 Bu. Kemudian dalam proses pembelajaran, Ibu eh, menggunakan refleksi nggak, Bu? Kalau dalam pembelajaran? Iya Pak, menggunakan refleksi. Setelah pembelajaran menggunakan refleksi dengan menanyakan bagaimana pengalaman mereka setelah mempelajari materi yang sudah dipelajari itu, Pak. Oke, Bu. Kemudian saya ingin bergeser ke PTK, Bu. Tadi saya anggap udah oke lah, Ibu menyampaikannya sudah sangat jelas sekali. Kemudian untuk PTK, Ibu judulnya apa, Bu, PTK-nya, Bu? Kalau untuk PTK kemarin saya mengambil judul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 melalui media video, Pak. Media video. Nah, Ya. videonya itu kira-kira Ibu buat sendiri atau nanti ngambil dari video orang? Kalau untuk videonya kebetulan kemarin ngambil dari yang orang, Pak. Oke, dari orang. Kemudian menentukan indikator keberhasilannya berapa, Bu? Berapa persen itu kan biasanya menentukan keberhasilannya kalau sampai 75% atau 80%. Nah, Ibu menetapkannya berapa, Bu, di indikator keberhasilannya? Kalau untuk indikator keberhasilannya itu sesuai KKM, Pak, 75% gitu. Kalau misalnya udah 75%, artinya mereka ya dianggap berhasil begitu, Pak. Oke, nanti Ibu dalam pelaksanaan PTK ini menggunakan teman sejawat atau tidak? Kalau untuk teman sejawat minta bantu pasti, Pak. Untuk apa itu, Bu, teman sejawatnya? Mungkin untuk mengobservasi, Pak. Membantu observasi. Di penilaian begitu ya, Ya, Bu ya. begitu, Pak. Gimana Ibu memastikan teman sejawat itu memberikan penilaiannya secara objektif? Ibu memilih teman sejawat itu berdasarkan apa? Kalau misalnya untuk teman sejawat yang pertama, saya memilih mungkin dari kemampuannya, Pak ya. Kayak misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah mungkin untuk dari segi kemampuannya lebih mumpuni, Pak, dalam bidang itu, dan uh, untuk peserta didiknya mungkin lebih segan, Pak, begitu. Oke, oke. Kemudian kita geser ke project ya, Bu ya. PTK sudah. Project. Ibu projectnya yang dituliskan di modul ajar temanya apa, Bu? Tentang gaya hidup berkelanjutan, Pak, pengelolaan Gaya hidup, sampah. gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Ini sudah dilakukan, Bu? Sudah, Pak, Oh, baru. kebetulan kemarin sudah membuat video kan, video ini kan PPL.
Oke, berarti sudah dilakukan. Elemen yang disasar apa saja, Bu, di dalam tema berkelanjutan itu? Elemennya Pak ya. Ya, Kalau elemennya. untuk elemennya itu yang ini bukan Pak, yang bergontong royong kayak itu Pak. Ya, itu kan ada dimensi, Oh, ada dimensi ya. elemen, ada elemen gitu, Bu. Nah, kira-kira elemennya yang disasar dari tema Ibu itu apa? Oh, eh, akhlak Pak, akhlak terhadap alam. Setelah itu kolaborasi Pak. Oke. Dan kemudian hasil akhirnya itu rata-rata kan itu ada penilaiannya, Bu, ya di akhir itu mulai berkembang sesuai dengan harapan dan seterusnya. Nah, kira-kira di posisi mana, Bu, anak-anak setelah mengikuti proyek itu? Kalau yang dari praktek PPL kemarin itu rata-rata itu sepertinya sudah berkembang sesuai harapan Pak. Bang, sesuai dengan harapan. Oke. Untuk menentukan tema proyek, Ibu biasanya atau tim proyek yang sudah pernah dilakukan Ya. menentukan secara sepihak dari ibu atau mengajak siswa untuk berdiskusi atau bagaimana, Bu, menentukan tema proyek itu? Kalau untuk penentuan tema proyeknya itu mengajak siswa untuk berdiskusi Pak. Jadi diajak berdiskusi siswanya itu kira-kira ada masalah nggak di sekolah kita ini, misalnya yang bisa kita tanggulangi ke depannya. Misalnya ya dipancing-pancing begitu Pak, dipancing-pancing. Misalnya kalau misalnya mereka memang diem semuanya, kayak dipancing Pak. Kira-kira banyak nggak sampah di sekolah kita kayak gitu. Nanti mereka menjawab baru banyak Bu, misalnya. Nah, ada apa aja Nak? Misalnya sampah ini bekas apa plastik, jajanan atau apa kayak gitu Kak. Oke, Bu, keren sekali. Terima kasih ya, Bu ya. Saya rasa cukup informasi yang Ibu berikan. Ya sebenarnya masih ingin diskusi lebih lama, Bu, tapi karena memang kita keterbatasan waktu, khawatir nanti yang terakhir sampai sore, Bu, khawatirnya seperti itu. Iya Jadi Pak. saya rasa cukup. Nanti Bu konfirmasi sampaikan ke yang lain untuk segera masuk ya. Ya baik, terima Selanjutnya, kasih Pak. ya Bu, sama-sama. Oh ya Pak, mau bertanya Pak, boleh nggak? Boleh? Kalau misalnya kami setelah ini kan selesai Pak ya, yang kami yang sudah maju. Nah itu kira-kira nanti kami masuk Zoom lagi, ada pengarahan dari Bapak atau bagaimana? Oke, cukup Bu, tidak perlu masuk Zoom lagi. Jadi Oh, tinggal menunggu informasi untuk penguji kedua Pak Dr. Subhan kapan beliau akan menguji. Jadi nggak perlu masuk lagi. Kalau misalnya Ibu ada kegiatan di luar, boleh langsung live saja. oh ya, terima kasih banyak Pak ya. Silakan yang lain ya, ya Bu, Iya Pak, sama-sama. siap Pak.